Ya, kelanjutan dari kita bikin ibadah. Kita bikin ibadah tidak pada sholat yang lainnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, insyaallah dilanjutkan juga. Ya, kelanjutan dari kita bikin ibadah. Kita bikin ibadah sampai di halaman 203, ah? 203. Larangan bagi seorang yang batal. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan bagi orang yang batal wudhunya. Ya, jadi kalau bisa kita dilatih untuk dawamul wudhu kalau bisa. Ya, setiap kali batal wudhu lagi. Setiap kali batal wudhu lagi. Insya Allah kalau kita terlatih seperti itu, ya Allah jaga kita. Ya, min kulli makruh, dari semua yang kita nggak sukai, insya Allah ya, karena kita menjadi orang yang suci pada saat itu, suci dari hadas ya, hadas kecil. Nah, ada larangan bagi orang yang batal wudhunya. Artinya yang batal wudhu apa? Dia sedang berhadas, hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Kullu ma yujibul wudhu. Segala sesuatu yang menyebabkan wajib wudhu namanya hadas kecil. Apa penyebabnya hadas kecil itu? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Setiap ada sesuatu yang keluar, ini satu penyebab orang itu berarti hadas kecil. Berarti apa? Dia harus wudhu lagi kalau terjadi seperti itu. Yang kedua, zawal akli. Ya, yang menjadi penyebab orang berhadas kecil adalah hilang akal, baik dengan sebab tidur yang bukan pada posisi duduk, atau hilang akal dengan sebab pingsan ya, dan mabok dan lain sebagainya. Ini yang kedua, berarti apa? Menjadi penyebab orang punya hadas kecil. Ya, kalau dia punya hadas kecil, segeralah dia berwudu. Yang ketiga, terjadinya persentuhan kulit dengan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Nah, ini yang ketiga adalah penyebab hadas kecil. Kalau kejadian seperti itu, silakan dia berwudu lagi. Yang keempat, memegang kemaluan ya, dengan telapak tangan, baik kemaluan depan kubulnya atau kemaluan belakangnya alias duburnya gitu. Nah, kalau seandainya orang itu dianggap sudah batal wudhunya, apa yang dilarang? Pertama, yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang sudah batal wudhunya alias haram. Ingat tuh, alias haram. Apa makna haram? Ma huwal haram? Al haramu yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Haram itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka disiksa. Ya, disiksa orang yang mengerjakannya. Dan diberi pahala bagi mereka yang meninggalkannya. Kalau ya itu haram. Nah, ini haram bagi orang yang batal wudhunya, haram melakukan 4 perkara. Haram tidak boleh melakukan 4 perkara. Yang pertama apa? Sholat nggak boleh. Orang yang sudah batal wudhunya nggak boleh sholat. Jangan dia sholat sementara dia tidak punya wudhu, alias batal wudhunya. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ingat tuh, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, ataupun sujud apa? Sujud syukur. Ya, kadang orang kan dapat nikmat yang di luar dugaan. Dalam posisi dia mungkin berhadas kecil, dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah, yang memang belum pernah terjadi nikmat itu pada dirinya. Yang sedang diharap-harapkan nikmat itu sebagai bentuk rasa syukur, dia mau apa? Sujud syukur sama Allah. Syaratnya sujud syukur sama seperti syaratnya sholat. Harus berwudu. Nah, maka nggak boleh orang yang tidak punya wudu kemudian dia sholat. Nggak boleh. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nggak boleh, mutlak nggak boleh. Nggak sah. Bagaimana kalau seandainya dipaksakan dia sholat tanpa wudu? Maka apa? Hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Ingat tuh, hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Kalau udah tidak sah, kalau haram gimana? Haram, dosa berarti. Dosa dia nggak boleh dikerjakan. Kalaupun dikerjakan maka haram dan tidak sah. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak memiliki wudhu.
ya ketika dia yakin tidak punya wudhu, kemudian dia paksakan diri untuk sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini ya kalau dia lakukan dengan disengaja. Ini terjadi kalau dia lakukan dengan sengaja dan tahu hukumnya, ya tahu hukum. Gimana kalau seandainya orang itu nggak tahu? Gimana? Kalau seandainya dia nggak tahu wudhu tanpa sholat dia, gimana? Tanpa wudhu. Sholat tanpa. Oh iya, sholat tanpa wudhu. Gimana tuh? Dia nggak tahu. Gimana? Sholatnya tetap tidak sah. Yang bedanya apa? Nggak dosa dia. Ya, bedanya di situ ya. Kalau yang tahu sengaja, ya dia tahu bahwa dia nggak punya wudhu atau wudhunya sudah batal, dia paksakan sholat. Dia paksakan semua aktivitas ibadah yang perlu wudhu, dipaksakan tanpa wudhu. Gimana hukumnya? Ibadah tersebut tidak sah dan haram, dosa dia. Kalau dia tahu dan sengaja. Sebaliknya, dia kerjakan itu memang nggak tahu apa-apa dia. Gimana? Tidak sah dan nggak dosa. Ya, nggak dosa. Ya, hanya tidak sah dan tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena dia nggak tahu. Ya, tetap dia tidak sah sholatnya. Cuma hanya tidak haram. Yang haram hanya bagi siapa? Bagi yang tahu. Ya, bagi yang tahu. Faedah, ya, sholat fardu ataupun sholat sunnah kalau dilakukan dalam keadaan berhadas hukumnya haram. Ya, mutlak haram. Haram sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi. Ya, bahwa mutlak jangan sampai terjadi sholat tanpa wudhu. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, jangan dikerjakan tanpa adanya wudhu. Kecuali pada beberapa masalah, boleh hukumnya. Ya, enggak dosa dan dianggap sah, boleh. Kecuali dalam beberapa masalah, maka hukumnya adalah mubah, boleh. La thawaba fihi wala iqam. Apa diantaranya? Bagi orang yang selalu hadas. Kalau selalu hadas kan dia beda. Dan dia syarat sahnya juga beda. Syarat sahnya tambahannya apa buat orang yang selalu berhadas? Yang pertama tambahannya apa? Sholatnya, antara sholat dan wudhunya. Apa? Buat orang yang berhadas, masuk waktu. Orang yang selalu berhadas, syaratnya kalau dia mau sholat harus masuk waktu dulu. Sebelum dia wudhu, syaratnya apa? Harus masuk waktu dulu. Seandainya, misalkan dia mau sholat zuhur, dia nggak boleh berwudhu sebelum waktu zuhur masuk. Dia baru boleh berwudhu setelah waktu zuhur itu masuk. Jelas tuh ya, harus masuk waktu dulu. Yang kedua, mualat. Harus terus-menerus antara berwudu dan sholat. Jelas ya? Nah, makanya pengecualian bagi orang yang selalu berhadas, ketika dia sholat dengan hadasnya pastinya. Dia sholat dengan hadasnya. Hanya kan syarat yang kita kan udah pernah bahas ini ya. Syaratnya sebelum dia sholat, dia tambal dulu kok. Ya kan, dengan alat penambal, entah pampers dia, entah softtek gitu kan, alat-alat yang bisa menambal ya, alat kelaminnya ya gitu kan, ditambal. Syaratnya itu, ya kan, syaratnya itu sebelum dia memulai sholatnya. Nanti pada saat dia ketika sholat itu hadas kan nggak berhenti, masih tetap ngalir, hanya ditahan ya dengan dengan alat gitu ya. Makanya ketika dia sholat dalam keadaan berhadas, ini nggak masalah buat dia, karena dia apa? Daimun hadas, dia sedang berpenyakit, itu boleh dia. Yang kedua, bagi orang yang tidak memiliki air dan debu buat bersuci, ya, mau wudhu agak ada airnya, mau tayamum agak ada debunya, ya, ini yang dimaksud dengan faqidut tahurain. Orang yang tidak punya alat untuk bersuci. Bagaimana orang yang seperti ini nih, mau wudhu nggak ada air, mau tayamum kagak ada debu, gimana? Sholli, silakan dia sholat. Ini hukumnya mubah. Haram nggak? Nggak haram, mubah.
Ya, ini pengecualian bagi mereka yang mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Contoh kita gimana? Pesawat. Sementara waktu sholat hampir habis, ya. Misalkan kita take off, ya 2:30, zuhur udah mau habis lah take off gitu. Udah di atas pesawat kita, ya kan? Udah di atas pesawat. Kita mau wudhu nggak mungkin. Di toilet itu nggak boleh wudhu, nggak boleh. Ya, mau tayamum juga nggak boleh. Nggak boleh debu. Gimana ya yang terjadi? Silakan sholli, ya, lifak tohuren. Sholatlah kamu tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Gimana, sah gak? Sah, boleh. Ini pengecualian. Jelas ya? Ini yang berlaku haram dan tidak sah di saat kondisi tidak seperti ini. Ya, kondisi normal. Ya, mau wudhu ada air, mau tayamum ada debu. Ini kondisi yang tidak normal. Mau wudhu kagak ada air, mau tayamum kagak ada debu. Maka dia silakan sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sudah selesai. Ya, dan ini sholatnya sah, ya, dan tidak haram, ya. Kemudian yang ketiga, boleh ya orang itu sholat dalam keadaan berhadas. Ya, boleh sholat dalam keadaan berhadas bagi orang yang memang dipaksa orang lain untuk sholat dalam keadaan berhadas. Dipaksa, bisa jadi ya, tawanan itu. Dia mau izin, Pak, saya mau wudhu dulu. Kalau kata pengawasnya kagak boleh gimana? Dipaksa dia. Nggak bisa ke toilet buat wudhu, ngambil air, nggak bisa tayamum, ngambil debu. Gimana? Dipaksa dia. Ya, dalam tawanan orang, maka gimana hukumnya? Boleh dia, karena terpaksa dia, dipaksa oleh seseorang untuk melakukan sholat dalam keadaan berhadas. Ya, jadi kalau orang yang mengerti ilmunya ini, udah santai dia, jangan malah nggak sholat. Ya, bisa jadi dalam keadaan seperti ini kita ada di situ. Ya, nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan kita berada di posisi yang ini. Di posisi pertama memungkinkan, di posisi kedua juga memungkinkan, di posisi ketiga memungkinkan, ya gitu. Makanya ketika kita tahu hukumnya seperti ini, bismillah. Ada keterangan para ulama, amalkan, jalankan. Ya, yang ketiga bagi orang yang dipaksa untuk sholat dalam keadaan berhadas. Dia mau wudhu, kagak ada air. Dia mau tayamum, kagak ada debu. Udah, bismillah, sholat. Ya, karena dipaksa. Yang keempat, jika akan sholat jenazah, boleh nggak pakai wudhu. Boleh. Menurut siapa nih? Menurut siapa? Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dan Imam At-Tabari. Boleh. Ya, kita mau pakai pendapat ini, boleh, silakan. Tapi menurut mayoritas, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib untuk bersuci, ya, gitu, wajib untuk bersuci. Ya, misalkan kita mau pakai amalan Imam Syafi'i, boleh. Ada ulama yang mengatakan demikian, boleh, silakan, gitu ya. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam At-Tabari, boleh kalau kita mau sholat jenazah, hanya khusus sholat jenazah, jenazah, ya. Tapi tidak pada sholat yang lainnya, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini, insya Allah dilanjutkan minggu